Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan. Tapi kali ini kita berjuang sangkut terus ya teman-teman ya. Aduh, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kita semua teman-teman ya menjadi orang sukses semua. Amin. Pokoknya doa terbaik buat kita semua. Semoga kita diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya di tahun ini. Amin. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang sebenarnya ini udah mulai menunjukkan recover kembali. Kenapa? Karena kemarin ya kan Bitcoin itu sempat menyentuh di level 38.500-an ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi dan kalian bisa cek sendiri harganya. Nah, Bitcoin kali ini ya, per video ini dibuat teman-teman, dia berada di level 39.400-an. Akan tetapi teman-teman ya, banyak sekali dari rekan-rekan juga yang bingung kenapa ini Bitcoin dump, kenapa ini Bitcoin mengalami crash seperti ini gitu ya. Sebagian orang mungkin udah dapat informasinya, cuman sebagian orang pasti belum. Nah, ini bisa menjadi suatu ancaman juga terhadap altcoin karena kiblatnya daripada altcoin adalah Bitcoin itu sendiri. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal yang cukup yang perlu kita antisipasi ya, akan terjadinya penurunan daripada Bitcoin kembali gitu teman-teman. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya ya yang membuat harga daripada Bitcoin ini menurun teman-teman. Oke, langsung kita menuju ke informasinya. Nah, informasi yang pertama teman-teman, di Fred Crash ya. Ini informasi yang cukup menarik di mana di sini GBTC ya, atau bisa kita kenal juga ya, apa itu namanya, Grayscale Bitcoin Trust teman-teman ya, yang dimana ya kan GBTC ini telah menjual sekitar 10.000 Bitcoin ya, 10.000 Bitcoin sehari setelah persetujuan daripada ETF ya. Karena kita ketahui setelah approval daripada Bitcoin ETF ya, itu sempat sehari mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kan. Setelah itu terjadi koreksi ya. Karena apa? GBTC menjual sebesar 10.000 kepemilikan daripada Bitcoin. Ini yang mengakibatkan hal pertama mengalami penurunan. Lantas pemicu berikutnya yaitu tentang tertrackingnya secara on-chain, di mana ada penjualan sebesar 5 miliar US dollar teman-teman ya. Kalau dibentukkan dalam bentuk Bitcoin itu sekitar 100.000 Bitcoin ya. Ini menambah bumbu-bumbu penurunan daripada Bitcoin yang terjadi saat ini juga gitu teman-teman ya. Nah, yang berikutnya dikutip dari Pitchy ya, yang dimana Pitchy ini memberi informasi ya, memberitahu Wolf Deepfake AI bahwa FTX ya kan, kita tahu lah FTX ini suatu exchanger yang mengalami kebangkrutan ya kan. Nah, membuang sebesar 1 miliar di Grayscale ya dalam bentuk Bitcoin teman-teman ya. Kalau dikruskan ke dalam mata uang fiat itu sebesar 1 miliar, yang dimana ya GBTC dengan klaim kebangkrutan gitu teman-teman. Makanya FTX menjual ya kan, menjual ke Grayscale teman-teman ya. Tanggapan serigala ya, beli sausnya. Oke. Apakah ini menjadi momentum yang bagus untuk kita melakukan akumulasi? Apakah ini akan menjadi sesuatu hal yang membawa persentase penurunan? Selain ini sebenarnya ada beberapa faktor pemicu yang bisa membawa Bitcoin ini turun lebih dalam lagi yang perlu kita antisipasi. Ya, kita wait and see lah ya. Kalau kita mau DCI ya udah bisa sebenarnya untuk melakukan DCI, karena DCI itu ketika kita beli ada penurunan kita beli, ada penurunan kita beli, ada penurunan kita beli ya. Jadi dollar cross averaging, kita membeli ketika ada penurunan, dan ketika ada kenaikan sekian persen ya, yang tadinya kita beli di pucuk karena kita melakukan DCI ya, dengan ada persentase kenaikan 5-10%, itu kita beli yang di pucuk itu sudah ketutup dengan kita melakukan DCI, kurang lebih seperti itu. Nah, informasi berikutnya dikutip dari Thomas teman-teman ya, yang dimana ya terupdate nih GBTC ya, atau Grayscale Bitcoin Trust ya teman-teman ya. Ini mengumumkan bahwasanya ada sekitar 15.000 Bitcoin dengan outflow atau arus keluar ya. Jadi GBTC nih baru saja mengumumkan arus keluar sebesar 15.000 Bitcoin. Oke.
kepemilikan turun menjadi 552.000 Bitcoin. Kita ketahui lah bahwasanya Grayscale ini memang pemegang Bitcoin yang cukup banyak ya dibandingkan kompetitornya gitu teman-teman, dengan kepemilikan sebesar 552.000 Bitcoin. Cuman kompetitornya juga secara akumulatif kepemilikannya mulai ada presentasi kenaikan gitu teman-teman ya. Jadi total aliran ETF negatif dalam 2 hari perdagangan terakhir gitu ya kan, di sini GBTC ini udah ngeluarin sekitar 15.000 Bitcoinnya teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat di sini kalian bisa melihat lah dari datanya ini ya teman-teman ya. Dari GBTC ada HOEDL ya teman-teman ya, ARKB ya, BTP ya, dan di sinilah bisa kalian lihat sendiri ini sebenarnya adalah singkatan-singkatan dari entitas yang mengajukan Bitcoin Spot ETF-nya. Dan informasi yang berikutnya teman-teman dikutip dari YouTube bahwasanya ada paus Bitcoin ini yang ngebuang sebesar 3 miliar US dollar ke dalam bentuk Bitcoin ya. Nah, 3 miliar US dollar ini teman-teman ini dijual ya. Terus penurunan harga lainnya akan terjadi. Oke, jadi analis Ali Martins memperingatkan potensi koreksi harga daripada Bitcoin di tengah aksi jual besar-besaran ikan paus. Oke, apakah ini dari Grayscale ya, GBTC, atau memang dari paus? Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, Grayscale ini hanya sebagai jembatan untuk paus ini ngejual juga gitu ya. Salah satunya contoh simpelnya gini, ketika mereka udah dapat income, ketika mereka udah dapat cuan, otomatis mereka akan ngambil cuan mereka gitu teman-teman ya. Jadi akan ada penjualan, apalagi dengan pemain-pemain retail ya. Mungkin notabene orang-orang yang beli Bitcoin di harga 15.000 US dollar, mereka akan tetap selalu aja, santai aja gitu teman-teman. Kenapa? Karena walaupun harganya turun sampai ke 30.000 US dollar pun mereka masih untung ya kan, masih untung 1 kali lipat dong ya kan, dari 15.000 ke 30.000. Bahkan banyak sekali yang meyakini mungkin ini adalah crash sebelum terjadinya halving. Bisa jadi teman-teman ya, karena sebelum halving pasti akan terjadi crash ya. Ya, apakah ini crash yang dimaksud? Ya bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, yang berikutnya masih dikutip dari YouTube juga teman-teman. Kita ketahui lah ya, Mt. Gox ya kan, pembuangan besar-besaran 200.000 Bitcoin ya kan diharapkan dalam 60 hari ke depan. Oke, pembaruan Mt. Gox ini teman-teman, yang dimana Mt. Gox ini udah menghubungi ya kan untuk meminta data-data yang dimana para user yang terkena imbasnya untuk distribusi ya kan, atau ganti rugi dalam bentuk Bitcoin. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan di sini teman-teman ya, ketika distribusi ini terjadi ya kan, kemungkinan akan ada 2 skenario. Skenario yang pertama, orang yang menerima Bitcoin ini teman-teman ya, mungkin mereka akan menjual ya. Skenario kedua ya, sebagian orang mungkin nggak akan ngejual itu, tapi dia akan menyimpan ya sampai harga daripada Bitcoin itu benar-benar membuat all time high-nya atau bahkan menyentuh mendekati ATH-nya gitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini faktor-faktor pendukung untuk Bitcoin mengalami crash, narasi-narasi buruk ya kan, kita sering disuguhkan dengan informasi-informasi pembuangan Bitcoin, kita disuguhkan dengan informasi-informasi kemungkinan prediksi Bitcoin sampai ke range harga ini gitu teman-teman ya. Ini semakin kuat di akhir-akhir atau di pertengahan bulan Januari ini teman-teman, setelah pasca peluncuran approval daripada Bitcoin ETF ya kan. Nah, saat ini untuk Bitcoin sendiri pun harganya udah cenderung terjadi penurunan. Nah, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya di video saya teman-teman ya, penurunan ini banyak yang memanfaatkan dari sebagian entitas besar yang melakukan akumulasi, dari pemain retail yang mulai melakukan open posisi pasang jaring ya kan, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ada beberapa dari rekan-rekan yang bertanya, Bang, apakah Bitcoin mungkin potensi ke 30.000? Potensi ke 30.000 itu sangat-sangat besar terjadi teman-teman ya. Akan tetapi ya kita lihat dengan sentimen-sentimen negatif yang saat ini terjadi di skenario-nya Bitcoin ini, apakah akan ada sentimen positifnya gitu ya. Ketika ada sentimen positif yang mungkin notabene bisa membuat para pemain cryptocurrency, terutama pemain besar ya, mereka cenderung oke, kita masuk nih ke Bitcoin ya. Nah, mungkin di situ teman-teman ya
harga Bitcoin akan berbanding terbalik. Cuman sentimen untuk menyentuh di level 35 sampai 37 ribu US dollar teman-teman ya. Saya kira harga tersebut akan diuji kembali ya. Sangat besar kemungkinan akan diuji kembali. Jadi kita lihat saja nanti ya. Ketika udah menyentuh di level 37 ribu US dollar teman-teman, kalian bisa open posisi untuk melakukan DCA. Itu kalau menurut prospek pandangan saya ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, oke? Mungkin ini adalah faktor-faktor pemicu daripada penurunan Bitcoin kali ini, dan tetap disclaimer karena segala sesuatu juga bisa terjadi. Salam cuan.